Resiko jadi negara seksi, komoditas Indonesia jadi rebutan dunia. Perang antara Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda akan mendingin. Akibat itu harga-harga komoditas dari minyak dan gas bumi, nikel hingga batu bara terus berterbangan. Tak hanya berdampak soal harga, suplai komoditas-komoditas yang berasal dari Rusia juga mengalami gangguan. Beberapa negara, khususnya Eropa Barat dan Timur yang menjadi importir komoditas dari Rusia, kabarnya sedang mencari alternatif suplai pasokan, termasuk suplai nikel dan batu bara. Yang tercatat kini, tak hanya nikel, beberapa negara juga tengah menjajaki peluang mencari batu bara ke Indonesia. Maklum, Indonesia merupakan negara dengan produksi batu bara terbesar. Pada tahun ini saja, pemerintah Indonesia membidik target produksi batu bara mencapai 663 juta ton, yang mana sebanyak 497,2 juta tonnya dijual secara ekspor dan sisanya 165,7 juta ton untuk dalam negeri. Dengan memiliki kapasitas jumbo, beberapa negara seperti Eropa dan Cina tengah mencari substitusi batu baranya ke Indonesia. Hal ini juga dikarenakan tendensi Cina yang mungkin akan membeli lebih banyak batu bara dari RI akibat sanksi Barat kepada Rusia. Menurut analisis dari perusahaan saham CLSA Anthony Nafte, dengan sanksi Barat ini, Cina menghadapi hambatan dalam mengambil batu baranya dari Rusia seperti biasanya sehingga akan beralih ke RI. Keuntungan ini ditambah lagi dengan harga batu bara dan komoditas lainnya yang saat ini cukup tinggi. Nafte mengatakan Indonesia dapat benar-benar memanfaatkan momentum sanksi atas Rusia dengan cukup baik, di mana lebih dari 50% ekspor mereka berasal dari komoditas dan saat ini kita berada di harga komoditas yang tinggi dan akan bertahan di level yang lebih tinggi lagi untuk waktu yang lebih lama. Dia mengatakan misalnya, Rusia saat ini merupakan pemasok batu bara terbesar kedua ke Cina dan gangguan dapat mendorong Beijing untuk beralih ke Indonesia untuk mengisi kesenjangan. Indonesia akan diuntungkan dari efek harga dan juga dari segi volume. Stephen Brown, konsultan independen di industri pertambangan, juga mengatakan bahwa hanya Indonesia lah yang mampu menggantikan pasokan nikel dari Rusia ini. Hal ini karena pasokan nikel dari Rusia merupakan nikel kelas 1, yakni berupa nikel matte, nikel sulfat, mixed hydroxide precipitate maupun mixed sulfate precipitate yang kadar logamnya telah mencapai 99,9%. Produk nikel kelas 1 ini biasanya dijadikan bahan baku untuk baterai kendaraan listrik. Adapun pasokan nikel kelas 1 dari Indonesia pada tahun ini diperkirakan akan meningkat. Dengan demikian, ini juga bisa mampu meredam lonjakan harga akibat kekhawatiran terbatasnya pasokan nikel dunia sebagai imbas tersendatnya pasokan nikel dari Rusia. Staf ahli Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola minerba Irwandi Arief mengatakan, pengaruh perang Rusia dan Ukraina itu memang sangat mempengaruhi negara-negara Eropa saat ini, sementara dampak ke Asia belum begitu terasa. Irwandi menilai bisa saja batu bara dari Indonesia mengganti batu bara asal Rusia itu terutama ke Cina. Pasalnya, saat ini hubungan antara Indonesia dan Cina sangat baik. Sejauh ini, dari catatan Kementerian ESDM, Cina belum bisa melakukan impor batu baranya dari Rusia. Adapun Rusia memberikan ekspor batu baranya ke Cina hingga 17% dari total produksi batu baranya sebanyak 420 juta ton tahun ini. Selain ke Cina, Rusia juga melakukan ekspor batu baranya ke beberapa negara di Eropa, yakni sebanyak 31% dari total produksi batu baranya yang saat ini terhambat kegiatan ekspornya. Akibat dari seretnya pasokan batu bara di sejumlah negara Eropa dan Cina, batu bara Indonesia sedang diburu. Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia atau APBI Hendra Sinadia mengatakan, di tengah terganjalnya pasokan batu bara Eropa dari Rusia, terdapat buyer dari beberapa negara di Eropa yang sedang menjajaki atau mencari suplai batu bara dari Indonesia. Namun Hendra enggan mengatakan bahwa apakah para perusahaan batu bara di Indonesia akan meningkatkan produksi batu baranya dengan melakukan revisi rencana kerja dan anggaran biaya pada tahun ini. Yang terang, dia mengatakan bahwa produsen batu bara Indonesia memang sedang mengoptimalkan produksi yang sempat terhambat pada Januari 2022.